Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Nah, apakah orang Kristen dihakimi di akhirat? Bukankah Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita? Bukankah kita diselamatkan oleh iman? Bisa dibaca di Efesus 2 ayat 8. Jadi, untuk apa dihakimi? Benarkah orang Kristen dihakimi di akhirat? Mari kita lihat yang berikut ini. Nah, berikut fakta-fakta tentang penghakiman yang ada di Alkitab. Bahwa hari penghakiman terakhir itu ada. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Matius 10 ayat 15, dalam Matius 11 ayat 22, di perjanjian lama juga ada, misalnya di Yeskiel 35 ayat 5, saudara bisa baca ya. Di situ menyatakan bahwa penghakiman itu ada, hari penghakiman terakhir itu ada ya. Di Matius 10 ayat 15, Matius 11 ayat 22, Yeskiel 35 ayat 5 dijelaskan bahwa ada penghakiman hari terakhir. Fakta berikutnya bahwa ada dua macam penghakiman, yaitu ada yang disebut pengadilan tahta putih dan tahta pengadilan Kristus. Jadi nanti di akhir zaman, di akhirat itu ada yang namanya pengadilan tahta putih dan tahta pengadilan Kristus, saudara. Nah, kita lihat tentang pengadilan tahta putih. Kita bisa lihat di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nah, dijelaskan dalam perikop tersebut bahwa yang pertama, yang duduk di tahta itu adalah Dia, yaitu Yesus. Kemudian yang berdiri di depan tahta itu orang-orang mati, besar dan kecil. Kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama itu membuka kitab-kitab. Terus kitab-kitab apa saja? Di situ disebutkan. Yang pertama disebutkan cuma membuka semua kitab. Kemudian yang kedua disebutkan kitab lain. Nah, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan yang dimaksud dengan kitab lain. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah menghakimi. Ya, saudara. Jadi orang-orang mati dihakimi. Di situ pakai kata aslinya adalah ekritesan. Ya, jadi mereka dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu tadi. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan ada kitab-kitab lain yang disebut kitab kehidupan. Ya kan? Nah, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, yang kitab kehidupan ini ya sekarang, yang kitab lain, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, saudara tercatat di dalam kitab kehidupan enggak? Nah, kalau Anda tercatat, aman sudah. Artinya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan tidak dilemparkan ke dalam lautan api, saudara. Pastikan saudara tercatat namanya dalam kitab kehidupan, ya. Oke. Kemudian tentang pengadilan Kristus, kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 10, ada juga di Roma 14 ayat 10. Oke. 2 Korintus 5 ayat 10 bunyinya seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua ya, jadi semua termasuk orang Kristen menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, ini memperoleh apa yang patut diterimanya ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat.
Nah, kata tahta pengadilan atau judgment seat di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata bematos, tidak sama dengan yang di tahta putih tadi ya. Kita baca juga yang Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua, tadi juga diterangkan kita semua, harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, kata tahta pengadilan atau judgment seat di sini dalam bahasanya aslinya menggunakan kata bemati, yang tadi bemato sama akar katanya ya. Jadi berbeda dengan kata yang dipakai pada pengadilan tahta putih. Judgment di sini menggunakan kata ekritesan yang di tahta putih ya, dari bahasa kata dasarnya krino yang berarti condemn, punish, menghukum, atau event, menuntut balas gitu ya. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada pengadilan Kristus ya? Mari kita simak apa kata Alkitab. Mazmur 62 ayat 12. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, membalas di sini adalah sebenarnya memberi reward yang dari bahasa asli tesalem ya, artinya reward ya, memberi upah. Jadi bukan dalam arti menghukum. Yesus sendiri berkata dalam Matius 16 ayat 27, saudara. Begini bunyinya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Membalas di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata apodosei yang artinya to give away, menghadiahkan, memberi reward. Jadi bukan menghukum, bukan mempanis, saudara. Sedangkan Paulus menulis dalam Efesus 6 ayat 8 bunyinya seperti ini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Menerima balasan di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata komitsetai yang artinya to provide for, menyediakan, memberikan. Nah, kemudian kita lihat fakta ketiga, pengadilan untuk orang percaya, bukan untuk menghakimi dosa. Coba kita baca Mazmur 103 ayat 10-11, saudara. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berikutnya, Mika menulis dalam Mika 7 ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, jelas bahwa ini bukan penghakiman untuk menentukan siapa yang masuk surga. Dosa-dosa orang percaya bukan menjadi isu pada pengadilan Kristus. Dosa-dosa orang percaya telah ditebus. Ya, oke. Haleluya. Jadi apakah orang percaya dihakimi, diadili? Jawabnya ya, kita dihakimi, tetapi tidak dihukum. Ya, baca Roma 8 ayat 1. Kita tidak dihukum karena Yesus telah memikul dosa kita. Hukuman yang seharusnya kita terima telah ditimpakan kepada Yesus. Yesus telah mati gantikan kita. Ya, kita diadili bukan untuk dihukum, namun untuk dikasih reward. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.